Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Radityo dari kelas 4.1 jurusan Ilmu Hukum. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan yang ideal ditinjau dari hukum administrasi negara. Negara ideal adalah negara yang pemimpinnya mempunyai integritas tinggi, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas, berinisiatif, bertanggung jawab, jujur, dan rela berkorban. Ia memberi kebebasan kepada setiap rakyatnya untuk menikmati hidup mereka sesuai dengan hak mereka masing-masing. Jika suatu negara ideal itu mayoritasnya banyak terdapat umat muslim, maka tidak hanya umat muslim saja yang berhak memutuskan dalam pemilihan pemerintahan, tetapi non-muslim juga ikut berpartisipasi karena pemilihan seorang pemimpin adalah hak semua rakyat. Berdirinya negara tidak lepas dari penyelenggara negara, yaitu pemerintahan yang menjalankan seluruh kebutuhan masyarakat dan mengusahakan masyarakatnya makmur dan sejahtera. Penyelenggara negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan sistem hukum yang baik, apalagi jika hukum telah menjadi sistem yang kemudian disebut sistem hukum. Artinya, telah ada suatu susunan atau tatanan hidup yang teratur dan terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan suatu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu adalah alternatif yang baik untuk menjalankannya. Jika kita tidak ada hukum, akan terjadi kekacauan masyarakat, tidak ada keadilan sosial, pembangunan akan sulit tercapai. Bahkan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Pekerjaan maling mungkin menjadi paling diminati. Oleh karena itu, hukum itu penting bagi kehidupan kita, dan kita membutuhkan hukum administrasi negara untuk mengatur segala sesuatu. Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, yang artinya setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau didasarkan pada legalitas. Selain itu, Indonesia juga menganut konsepsi welfare state yang mengandung arti bahwa tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai negara hukum, berarti pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Namun, hal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam negara yang menganut konsep welfare state seperti Indonesia. Kenyataannya, terdapat perbedaan gerak antara pembuatan undang-undang dengan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Pembuatan undang-undang relatif lambat, sementara persoalan kemasyarakatan berjalan relatif cepat. Jika setiap tindakan pemerintah harus selalu didasarkan pada undang-undang, maka akan banyak persoalan kemasyarakatan yang tidak dapat terlayani secara wajar. Oleh karena itu, dalam konsepsi welfare state, tindakan pemerintah tidak selalu harus berdasarkan asas legalitas. Dalam hal-hal tertentu, pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada freie ermessen, yakni kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggara kepentingan umum. Di samping adanya fungsi hukum dalam masyarakat, hukum administrasi sebenarnya memiliki pengertian sebagai hukum yang menjadi alat yang mengatur tentang bagaimana penyelenggara organisasi pemerintahan dan juga bagaimana mereka bersikap kepada masyarakat luas dan juga organisasi lainnya. Hal ini sangat diperlukan untuk memelihara hubungan negara dengan masyarakat dan juga lembaga negara yang lainnya. Ada beberapa tujuan dari eksistensi hukum administrasi negara. Yang pertama adalah untuk memberikan sebuah kebebasan untuk menggunakan kewenangan bagi seorang pejabat negara. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa mereka dapat menggunakan kewenangan mereka dengan sesuka hati.
Ada aturan yang mengatur tentang kewenangan mereka, dan apabila dilanggar, maka pemberian sanksi akan diberikan kepada siapa saja yang melanggarnya. Tujuan yang kedua adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga lembaga negara dari perilaku pejabat negara yang sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya. Jadi, mereka tidak bisa dipengaruhi secara negatif oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tak menambah ilmu dari teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.